Sekelas Tempo buta konteks, ini parah banget. Tapi di sisi lain saya meyakini bahwa Tempo tidak mungkin tidak paham apa yang dimaksud oleh Presiden tentang londo ireng dalam pidatonya ketika harlah PKB. Jelas-jelas dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa ada orang-orang Indonesia yang suka mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Kalau di era penjajahan, dulu itu orang-orang pribumi yang bersama dengan Belanda turut memerangi bangsanya sendiri. Nah, di era hari ini, orang-orang yang seperti londo ireng ini pun masih ada, hanya bentuknya berbeda. Mereka berkamuflase dalam sosok wartawan, jurnalis, pengamat, LSM, dan itu fakta teman-teman, nyata gitu. Karena memang tidak sedikit orang-orang yang menerima dana asing kemudian menjalankan misi asing, menyebarkan ideologi-ideologi asing. Bahkan parahnya, mereka mampu mengerahkan massa untuk membangun satu dinamika hingga tercipta kondisi chaos, kerusuhan bahkan. So, apa yang disampaikan oleh Presiden itu fakta. Makanya teman-teman, dalam setiap kita membaca berita, mendengar pidato pejabat, wabil khusus Presiden Prabowo Subianto, penting untuk kita mau mendengar, membaca secara menyeluruh, memahaminya secara komprehensif, agar pemahaman kita, reaksi kita itu tidak keluar dari konteks yang dimaksud. Dan sekali lagi, terang kok di sini, spesifik yang dimaksud oleh Presiden tentang londo ireng adalah, sekali lagi nih, adalah orang-orang yang suka mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Presiden tidak mengeneralisir semua wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. Jadi, untuk orang-orang yang tidak merasa, ya udah, santai aja. Tapi biasanya memang kalau yang merasa langsung bereaksi lebih. Makanya nih Tempo, kenapa sebegitunya? Ngerasa karena menerima dana asing. Jadi teman-teman, saya ingin kembali menegaskan bahwa era saat ini itu londo ireng, keberadaannya itu nyata. Ada mereka di mana-mana sekeliling, bahkan bukan hanya wartawan, pengamat, LSM, jurnalis. Tapi mereka juga bisa berkamuflase dalam bentuk lain, dan khawatirnya mereka juga berkamuflase dalam bentuk aktivis, mahasiswa, konten kreator, we don't know. Jadi teman-teman, keberadaan londo asing itu memang nyata ada, ini bukan sesuatu yang diada-adakan. Orang-orang yang menerima dana asing untuk menjalankan agenda asing yang bertabrakan dengan kepentingan nasional, itu mereka ada di dalam negeri ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya itu bukan sesuatu yang ada-ada. Jadi sekali lagi, bagi yang tidak merasa, ya udah diem, tapi juga pelajari tentang keberadaan antek-antek asing atau londo ireng ini. Dan bagi yang merasa, introspeksi diri aja.